Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Grace Yolanda Turnip dengan NPM 2115061044 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan source code dari percobaan stack di percobaan 1 dan 5. Pertama-tama itu percobaan 1 yang dimana di baris 1 itu adanya hashtag include iStream yang dimana itu untuk perintah sin dan sin out. Kemudian itu hashtag include string yaitu fungsinya untuk perintah strcpy. Kemudian itu using namespace std dan fungsinya untuk mempersingkat source code. Selanjutnya itu adanya hashtag define dengan variabel max_stack yang artinya itu mendefine atau mendefinisikan konstanta dengan variabel max_stack. Artinya maksimal dari stack tersebut adalah angka 10. Kemudian itu adanya struct dari stack, yaitu struktur dari stack itu di dalam struktur tersebut terdapat adanya komponen yaitu dengan variabel top dengan tipe data integer, kemudian variabel data dengan indeks baris 10 dan kolom 10 dengan tipe data karakter. Kemudian adanya stack yang stack dengan variabel tumpuk. Kemudian itu pendeklarasian fungsi void dengan variabel inisialisasi. Kemudian di baris 14 dan 15 adalah variabel isFull dan isEmpty dengan tipe data integer. Kemudian di baris 16 adalah variabel push dengan argumen variabel d dengan indeks 10 bertipe data karakter itu dengan fungsi void. Kemudian di baris 17, 18, 19 itu pendeklarasian fungsi void dengan variabel pop, clear, dan tampil stack. Selanjutnya itu di baris 21 itu integer main yang dimana fungsi utama yang akan dieksekusi oleh program. Kemudian di baris 23 adalah pendeklarasian variabel fill dengan tipe data integer. Kemudian di baris 24 itu program memanggil fungsi inisialisasi. Kemudian di baris 25 itu pendeklarasian variabel dt atau data dengan indeks 10 bertipe data karakter. Selanjutnya adanya perulangan do yang dimana di dalam perulangan ini program akan menampilkan pilihan, yaitu terdapatnya 5 pilihan, itu 1 push, 2 pop, 3 print, 4 clear, 5 exit. Kemudian adanya kata pilihan. Kemudian di baris 33 itu adanya perintah sin yang dimana yang dimana program meminta user untuk menginputkan pilihan yang ada pilihan 1-5. Nah, terdapatnya switch case, yaitu tergantung dari pilihan user. Jika user memilih angka 1, maka program akan mengeksekusi case 1, yang dimana di dalam case 1 itu adanya if dengan kondisi is full tidak sama dengan 1. Jika sesuai dengan kondisi tersebut, maka program akan menampilkan kata data. Kemudian program akan meminta user untuk menginputkan nilai dari data. Kemudian jika user sudah menginputkan nilai dari variabel dt tersebut, maka program akan memanggil fungsi push. Kemudian jika tidak sesuai dengan kondisi is full tidak sama dengan 1, maksudnya jika is full sama dengan 1, maka program akan menampilkan kalimat sudah penuh. Kemudian, jika user menginputkan nomor 2, yang dimana program akan mengeksekusi case 2, yaitu adanya if is empty tidak sama dengan 1, maka jika sesuai dengan kondisi, maka program akan memanggil fungsi pop. Jika tidak sesuai dengan kondisi, maka program akan menampilkan kalimat masih kosong. Selanjutnya itu jika user menginputkan angka 3, maka program akan mengeksekusi case 3, yang dimana terdapat if is empty tidak sama dengan 1. Kemudian
Jika sesuai dengan kondisi, maka program akan memanggil fungsi dari tampil stack. Jika tidak sesuai dengan kondisinya, maka program akan menampilkan kalimat masih kosong. Selanjutnya, jika user menginputkan angka 4, maka program akan memanggil fungsi clear yang dimana untuk mengclearkan stack. Kemudian setelah clear, maka program akan menampilkan kalimat sudah kosong. Selanjutnya, terdapat perulangan while yang dimana dengan kondisi jika variabel pil tidak sama dengan 5, maka program akan terus melakukan perulangan ke menampilkan pilihan. Misalnya jika user menginputkan angka 7, maka program akan melakukan perulangan ke menampilkan pilihan itu 5 pilihan. Kemudian jika user menginputkan angka 5, maka program akan berakhir, itu artinya adalah exit. Selanjutnya terdapat deklarasi proses. Deklarasi proses fungsi void dengan variabel inisialisasi. Jika fungsi inisialisasi dipanggil, maka program akan menginisialisasikan bahwa tumpuk top sama dengan -1, itu kosong. Kemudian jika terdapatnya deklarasi proses variabel isFull dengan tipe data integer. Jika isFull dipanggil, maka program akan melaksanakan if dengan kondisi tumpuk top sama dengan max stack -1. Jika sesuai dengan kondisi, maka program akan menjalankan return 1. Kemudian jika tidak sesuai dengan kondisi, maka program akan menjalankan return 0. Kemudian adanya isEmpty dengan tipe data integer. Jika isEmpty dipanggil, maka program akan melakukan if dengan kondisi tumpuk top sama dengan -1. Jika sesuai dengan kondisi, maka program akan melakukan return 1. Jika tidak sesuai dengan kondisi, maka program akan melakukan return 0. Selanjutnya itu terdapat deklarasi proses fungsi void dengan variabel push dengan argumen variabel D dengan indeks 10 bertipe data karakter. Di mana jika fungsi push ini dipanggil, maka program akan melakukan tumpuk top, melakukan increment, kemudian melakukan strcpy yang artinya program akan mengcopy string dari variabel ke variabel lainnya dengan argumen tumpuk data dengan indeks tumpuk top, D. Selanjutnya itu deklarasi proses fungsi void variabel pop. Yang dimana jika fungsi pop dipanggil, maka program akan menampilkan kalimat data yang terambil, kemudian menampilkan nilai dari tumpuk data dengan indeks tumpuk top. Selanjutnya tumpuk top akan melakukan decrement. Kemudian deklarasi proses fungsi void clear, yang dimana jika clear dipanggil, maka program akan melakukan inisialisasi bahwa tumpuk top sama dengan -1, yaitu kosong. Kemudian deklarasi proses fungsi void tampil stack, yang dimana jika tampil stack dipanggil, maka program akan melakukan perulangan for dengan parameter bertipe data integer, kemudian i sama dengan tumpuk top, kemudian i lebih dari sama dengan 0, kemudian i akan melakukan decrement. Nah, jika sesuai dengan parameter tersebut, maka program akan menampilkan kalimat data, kemudian nilai dari tumpuk data dengan indeks i. Selanjutnya itu kita akan mencoba untuk run. Nah, di sini outputnya itu terdapat pilihan itu dari nomor 1 sampai 5. Kemudian kata pilihan. Nah, ini adalah hasil dari source code baris ke-27 sampai ke-33. Kemudian jika user memilih angka 1, maka kemudian
program akan menampilkan kata data. Kemudian di sini user disuruh menginputkan data yang ingin dimasukkan, yaitu misalnya saya menginputkan angka 45. Nah, di sini dari data ini itu merupakan hasil dari source code baris ke 35 sampai ke 39, yang dimana user memilih nomor 1, yaitu K1. Selanjutnya itu jika user menginputkan angka 2, itu memilih pilihan 2, maka maka program akan menampilkan data yang terambil sama dengan 45, yang dimana itu adalah hasil dari source code baris ke 44 sampai ke 46. Nah, kemudian yang dimana di 46 ini program memanggil fungsi pop, yang dimana bahwa fungsi pop itu terdapat proses bahwa akan menampilkan kalimat data yang terambil, kemudian menampilkan nilai dari tumpuk data dengan indeks tumpuk top, kemudian tumpuk top akan melakukan decrement. Selanjutnya itu, jika user menginputkan angka 3, maka tampilannya akan menjadi masih kosong, karena tadi data yang diinputkan oleh user itu 45, kemudian yang tersimpan adalah 45. Nah, selanjutnya user memilih nomor 2, itu maka data yang terambil itu 45, maka data yang sudah diinputkan itu sudah diambil dan tersisa kosong. Makanya jika ingin ditampilkan, maka tidak ada data yang akan program tampilkan. Nah, misalnya saya menginputkan angka 454 kemudian 48. Nah, di sini saya mencoba tampilkan dengan pilihan 3, yang dimana pilihan 3 ini adalah hasil dari source code baris ke 50 sampai ke 52, yang dimana terdapat program memanggil fungsi tampil stack. Fungsi tampil stack sendiri jika dipanggil akan melakukan perulangan for dengan tipe data integer, i sama dengan tumpuk top, i lebih dari sama dengan 0, i melakukan decrement, kemudian akan menampilkan kalimat data titik 2 menampilkan nilai dari tumpuk data dengan indeks i. Nah, di sini data yang diinputkan itu tadi angka 54 dengan 48. Nah, yang pertama kali diinputkan itu adalah 54. Kemudian yang kedua kali diinputkan itu adalah 48. Jadi jika data baru diinputkan, maka akan ditaruh ke top. Nah, jika misalnya saya menginputkan data baru, maka data baru tersebut akan ditaruh di top, dan data yang sebelumnya akan turun ke bawah. Misalnya saya menginputkan nomor 1, pilihan 1 nomor 8. Nah, maka nanti nomor 8 ini akan berada di atas, kemudian selanjutnya di nomor 2 itu 48, di nomor 3 itu 54. Kita coba itu print. Nah, dapat terbukti bahwa nomor 8 itu berada di atas. Selanjutnya, jika pengguna menginputkan angka 4, maka program akan melakukan clear, yaitu di sini program menampilkan kalimat sudah kosong, yang dimana itu adalah hasil dari source code baris ke 56 sampai ke 58, yang dimana di sini program memanggil fungsi clear. Fungsi clear sendiri terdapat proses bahwa inisialisasi tumpuk top sama dengan -1, yaitu kosong. Setelah melakukan proses fungsi clear, maka program akan menampilkan kalimat cout itu sudah kosong. Nah, misalnya di sini pengguna menginputkan angka yang tidak sama dengan 5, maka menginputkan angka 8. Nah, maka program akan melakukan perulangan kembali, yaitu menampilkan pilihan yang pilihan lagi. Kemudian, jika pengguna menginputkan angka 5, maka program akan berakhir. 5. Nah, program akan berakhir atau melakukan return 0. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan 5 di stack. Yang pertama itu hashtag include iStream, yang dimana itu adalah
adalah library untuk perintah syn dan cout, kemudian yaitu adanya hashtag include string, yaitu header yang berisi fungsi-fungsi makro dan tipe yang digunakan untuk pengoperasian string dan array. Kemudian yaitu using namespace std, yaitu untuk mempersingkat source code. Selanjutnya itu adalah struct node, yang dimana artinya itu struktur dari si node. Di dalam di dalam struktur tersebut terdapat komponen, yaitu variabel info dengan tipe data integer, kemudian pointer next dengan tipe data node. Selanjutnya juga terdapat pointer top, pointer new ptr, kemudian pointer save, dan pointer ptr. Selanjutnya itu pendeklarasian fungsi node dengan pointer create new node dengan argumen integer. Kemudian fungsi void dengan variabel push dengan argumen node pointer. Selanjutnya itu adanya void dengan variabel pop, kemudian fungsi void dengan variabel display dengan argumen node pointer. Selanjutnya itu adanya integer main, yang dimana yaitu fungsi utama yang akan pertama kali dieksekusi oleh program. Selanjutnya itu pendeklarasian variabel inf dengan tipe data integer, kemudian variabel ch sama dengan y dengan tipe data karakter, kemudian inisialisasi bahwa top sama dengan 0. Selanjutnya itu terdapatnya perulangan while, yang dimana jika user menginputkan huruf Y besar atau Y kecil, maka program akan menampilkan kalimat masukkan elemen. Kemudian selanjutnya itu program akan meminta user untuk menginputkan nilai untuk data INF. Kemudian di baris 25 itu terdapat inisialisasi bahwa new ptr sama dengan create new node dengan parameter INF, yaitu data yang sudah diinputkan oleh user sebelumnya. Selanjutnya itu di baris 26 adalah if dengan kondisi new ptr sama dengan 0. Jika new ptr sama dengan 0, maka program akan menampilkan kalimat maaf, tidak bisa membuat node keluar program, kemudian akan melakukan return 0. Selanjutnya, jika tidak sama dengan 0, maka program akan menampilkan kalimat elemen dimasukkan, kemudian program akan memanggil fungsi push dengan parameter new ptr. Selanjutnya, program akan menampilkan kalimat elemen berhasil dimasukkan dan menampilkan stack. Dan program akan memanggil fungsi display dengan parameter top. Selanjutnya itu program akan menampilkan kalimat mau menambahkan elemen dengan pilihan Y atau N. Kemudian selanjutnya program meminta user untuk menginputkan nilai untuk variabel ch. Jika user menginputkan huruf Y, maka program akan melakukan perulangan ke awal, itu menampilkan kalimat masukkan elemen. Jika user menginputkan huruf N, maka akan lanjut ke perulangan do, yaitu program akan menampilkan stack, kemudian memanggil fungsi display dengan parameter top. Selanjutnya, jika sudah dipanggil, maka program akan menampilkan kalimat mau mengeluarkan elemen dengan pilihan Y atau N. Kemudian di sana program meminta user untuk menginputkan nilai untuk variabel ch. Jika user menginputkan huruf Y besar atau Y kecil, maka program akan menampilkan kalimat elemen yang dikeluarkan, kemudian menampilkan nilai dari top mengakses elemen info. Misalnya maksudnya itu elemen dikeluarkan itu elemen yang berada di atas. Nah, misalnya itu terdapat
elemen. Yang di atas itu nomor 8, yang di bawah itu nomor 5. Kemudian elemen yang akan dikeluarkan itu adalah elemen 8. Maksudnya data 8, angka 8 yang akan dikeluarkan, maka elemen dikeluarkan adalah angka 8. Kemudian setelah menampilkan kalimat elemen yang dikeluarkan, maka program akan memanggil fungsi pop. Selanjutnya, yaitu jika user menginputkan huruf Y, maka program akan melakukan perulangan lagi ke awal, yaitu menampilkan stack. Selanjutnya itu jika user menginputkan huruf N, maka program akan berakhir. Program akan melakukan return 0, itu berakhir. Selanjutnya itu adalah pendeklarasian fungsi node dengan pointer create new node dengan parameter integer x, yang dimana jika fungsi ini dipanggil, maka program akan melakukan inisialisasi bahwa ptr sama dengan new node, kemudian ptr akan mengakses elemen info itu sama dengan x, kemudian ptr akan mengakses elemen selanjutnya yaitu sama dengan 0. Kemudian setelah inisialisasi tersebut, maka program akan melakukan return ptr. Kemudian deklarasi proses fungsi void dengan variabel push dengan parameter node pointer n. Jika fungsi ini dipanggil, maka program akan melakukan if dengan kondisi top sama dengan 0. Jika top sama dengan 0, maka program akan menginisialisasikan bahwa top sama dengan n. Kemudian jika top tidak sama dengan 0, maka program akan menginisialisasikan bahwa safe sama dengan top, kemudian top sama dengan n. Kemudian n akan mengakses elemen selanjutnya, itu sama dengan safe. Selanjutnya itu fungsi void dengan variabel pop, yang dimana jika fungsi pop dipanggil, maka program akan melakukan if top sama dengan kondisi top sama dengan 0. Jika top sama dengan 0, maka program akan menampilkan kalimat underflow, kemudian keluar dari program, lalu exit. Kemudian jika top tidak sama dengan 0, maka program akan melakukan inisialisasi bahwa ptr sama dengan top, kemudian top sama dengan top mengakses elemen selanjutnya, top mengakses elemen next. Selanjutnya itu pendeklarasian proses fungsi void variable display dengan parameter node pointer n. Nah, jika fungsi display ini dipanggil, maka program akan melakukan perulangan while dengan kondisi n tidak sama dengan 0. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menampilkan nilai dari n mengakses elemen info, kemudian menampilkan tanda panah, kemudian melakukan inisialisasi bahwa n sama dengan n mengakses elemen selanjutnya. Kemudian jika perulangan tersebut selesai, maka program akan menampilkan tanda seru. Dan di sini coba saya untuk compile dan run. Nah, pertama kali yang ditampilkan yaitu masukkan elemen, yang dimana ini adalah hasil dari source code baris ke 23 dan 24, yang dimana di sini program meminta user untuk menginputkan nilai untuk data INF. Di sini saya coba inputkan angka 54, kemudian program akan menampilkan kalimat elemen dimasukkan. Elemen dimasukkan itu sendiri merupakan hasil dari source code ke 31. Kemudian elemen berhasil dimasuk 31 dan 32. Kemudian elemen berhasil dimasukkan merupakan hasil dari source code baris ke 33. Kemudian kata stack dan angka 54 itu sendiri merupakan hasil dari source code baris ke 34 dan 35. Selanjutnya itu
program menampilkan kalimat mau menambahkan elemen dengan pilihan Y atau N, maka itu adalah hasil dari source code baris ke-36 dan 37. 37 adalah perintah SYN untuk menginputkan nilai untuk variabel CH. Nah, di sini user akan mencoba menginputkan huruf Y. Nah, jika user menampilkan huruf Y, maka program akan melakukan perulangan ke awal, yaitu menanyakan masukkan elemen. Nah, di sini saya mencoba menginputkan nomor 26. Nah, itu maka akan melakukan perulangan kembali. Nah, jika saya menginputkan huruf N, maka program akan melakukan perulangan do selanjutnya, yaitu menampilkan stack, kemudian memanggil fungsi display. Itu fungsi display sendiri itu adalah menampilkan N yang mengakses elemen info. Kemudian N sama dengan N mengakses elemen selanjutnya. Nah, stack dan angka 2654 itu sendiri berasal dari source code baris ke-42 sampai ke-43 itu sampai menampilkan display. Kemudian untuk kalimat mengeluarkan elemen dan pilihan kemudian menginputkan data itu merupakan hasil dari source code baris ke-44 dan 45, di mana program meminta user untuk menginputkan data. Di sini saya menginputkan data Y. Saya mau mengeluarkan elemen, maka elemen yang akan dikeluarkan yaitu elemen 26 yang berada di top. Ini merupakan hasil dari source code baris ke-48 sampai ke-49. Baris ke-48 sampai ke-49. Nah, jika saya mengetik huruf Y kembali, maka akan melakukan perulangan ke awal, yaitu akan menampilkan stack. Nih, maka akan menampilkan stack. Nah, jika saya mengetik huruf N, maka program akan selesai, yaitu program akan melakukan return 0. N. Nah, program akan selesai. Baiklah, sekian penjelasan saya dari percobaan 1 dan percobaan 5. Jika ada yang kurang dan jika ada yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.